Sejak orang Eropa menginjakan kaki di Amerika Utara, lahan pertanian kehilangan sekitar 0,07 inci tanah setiap tahun. Jumlah tersebut hampir 2 kali lipat tingkat erosi yang dianggap berkelanjutan oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat. Bagaimana prospeknya? Ya, pendapat berbeda-beda. Namun, jika tidak ada yang berubah, hanya ada satu cara untuk menggambarkannya: suram. Dalam waktu kurang dari 30 tahun, tanah Amerika Serikat dapat rusak sedemikian rupa sehingga hanya 5% lahan yang tidak akan terpengaruh. Ya, hal pertama yang perlu diubah adalah metode bertani, karena metode inilah yang menyebabkan kerusakan paling besar. Namun, di Amerika, mereka menemukan cara yang berbeda dan tidak biasa untuk memulihkan lahan. Bison, hewan legendaris Amerika Utara, dilepaskan ke tanah tandus. Kemudian, kita mulai mencari tahu apa yang terjadi selanjutnya, dan mengapa raksasa berkuku ini tiba-tiba berubah menjadi salah satu cara untuk menghentikan degradasi lahan. Dahulu kala, hewan ini berkeliaran di Amerika Utara dalam jumlah yang sangat besar, sehingga di beberapa tempat, Anda hampir dapat melihatnya di setiap sudut. Berikut peta yang menunjukkan tempat tinggal bison di seluruh benua sebelum manusia datang. Hampir seluruh wilayah yang sekarang menjadi Amerika Serikat, sebagian besar Kanada modern, dan sedikit Meksiko merupakan rumah bagi makhluk-makhluk ini. Wilayah itu bahkan disebut sabuk bison besar. Para ilmuwan mengatakan daerah yang membentang dari Alaska hingga Teluk Meksiko ini dulunya merupakan padang rumput luas yang penuh dengan tanaman hijau, seperti rumput di sini atau yang ini. Singkatnya, jumlahnya banyak. Rumput ini merupakan makanan yang sempurna bagi bison. Itulah sebabnya mereka menyebar di wilayah yang luas. Sejumlah besar hewan hidup di dalam sabuk bison besar, hingga akhirnya manusia mulai melakukan tindakan, lebih tepatnya di area tersebut. Ketika penjajah Eropa tiba pada tahun 1500, orang Spanyol membawa kuda ke Amerika Utara. Sepertinya tidak ada yang istimewa. Bison mulai hidup berdampingan dengan kuda. Bukan masalah besar, kuda bukanlah predator yang akan memburu bison. Itu benar. Namun, penyebaran kuda disambut baik oleh penduduk asli dataran rendah. Mereka punya cara bergerak yang memudahkan mereka mengejar kawanan dan berburu bison lebih sering. Pada awal abad ke-19, sekitar 60.000 orang Indian dataran memiliki antara 300.000 hingga 900.000 kuda, yang memungkinkan mereka berburu dalam skala yang luar biasa. Misalnya, pada tahun 1840, mereka membunuh sekitar 500.000 bison untuk makanan dan 100.000 lainnya untuk diperdagangkan di timur. Selain itu, kuda bersaing dengan bison untuk mencari makan, yang juga berdampak serius pada populasi hewan yang kita bahas hari ini. Di Amerika Utara, ternak seperti sapi bermunculan dan mulai menyebarkan penyakit yang membunuh bison. Lagi pula, mereka juga pesaing. Pada tahun 1900, sekitar 30 juta ekor sapi merumput di kawasan sabuk bison besar, mendorong bison keluar, seperti yang dilakukan kuda. Dan apa yang terjadi pada akhirnya? Sebelum manusia tiba, ada sejumlah besar bison di Amerika Utara. Tidak seorang pun tahu jumlahnya secara pasti, karena tidak ada seorang pun yang menghitungnya. Lalu datanglah orang-orang yang bisa. Mereka memperkirakan bahwa sebelum tahun 1870-an, sekitar 60 juta bison hidup di Amerika Utara. Pada peta ini, warna yang paling terang menunjukkan sebaran hewan. Ya, karena orang sudah berburu bison selama berabad-abad saat itu, habitat mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sebelum Homo sapiens muncul. Meski begitu, mereka menjelajahi sebagian besar Amerika Utara. Kemudian, pembantaian sesungguhnya dimulai, dan foto-foto seperti ini mulai bermunculan, menunjukkan bahwa tidak ada bison yang pernah berpapasan dengan manusia tanpa berakhir di hadapan seseorang. Akibatnya, jangkauannya menyusut hingga apa yang ditandai dengan warna coklat di sini. Namun, bahkan setelah itu, tidak ada yang berhenti membunuh bison, yang menyebabkan wilayah jelajahnya menyusut hingga hanya tersisa titik-titik hitam ini pada tahun 1890. Pada saat itu, bison Amerika merupakan spesies yang berada di ambang kepunahan total. Pada tahun 1884, hanya tersisa 325. Pikirkan saja itu. Hanya dalam 20 tahun, jumlah hewan tersebut anjlok dari 60 juta menjadi hanya 300. Hampir punahnya bison juga merugikan alam, karena spesies tersebut merupakan kunci padang rumput pendek Amerika.
Bison yang mencakar pohon dengan tanduknya menghalangi mereka mengambil alih padang rumput terbuka. Ketika hewan-hewan merumput, mereka menyebarkan benih. Bison juga berguling. Ya, ini fitur lain yang memengaruhi padang rumput. Bila bison berguling-guling di debu atau lumpur berulang kali, lubang dangkal terbentuk. Musim semi tiba, dan lubang terisi air, berubah menjadi banyak area lahan basah dengan vegetasi khas. Dari mana benihnya berasal? Bison membawanya di bulunya. Karena ukurannya yang besar, bison yang membusuk merupakan sumber nitrogen dan fosfor yang penting bagi tanaman. Bison juga merumput dalam kelompok besar dan rapat, sehingga penggembalaan mereka menciptakan hamparan rumput dengan ketinggian berbeda di seluruh lanskap. Ketidakrataan ini penting bagi banyak spesies hewan. Ada yang lebih menyukai rumput pendek, ada pula yang menyukai rumput tinggi. Namun, semua ini menjadi masa lalu dengan hampir punahnya total hewan berkuku Amerika. Rumput-rumput pendek digantikan oleh rumput-rumput tinggi yang kurang tangguh. Mereka tidak dapat mengatasi dengan baik kondisi iklim di sabuk bison besar. Itulah sebabnya banyak area kehilangan tutupan rumputnya sama sekali. Sapi besar yang menggantikan bison Amerika Utara merumput tak terkendali di padang rumput hijau dan berdampak negatif pada ekosistem lokal. Ini menjadi alasan lain mengapa padang rumput yang dulunya hijau menjadi gersang, seiring dengan perkembangan pertanian. Hal ini menyebabkan fakta bahwa di dataran selatan AS, lebih dari 4.600 mil persegi padang rumput berkurang menjadi sekitar 695 mil persegi pada tahun 1926. Di wilayah lain di AS, situasinya tidak jauh lebih baik. Ini sudah merupakan bencana ekologi dalam skala yang tidak dapat dipercaya. Namun, ada satu lagi yang mengejutkan semua orang. Akibat rusaknya padang rumput, terjadilah badai debu tahun 1930-an yang menerbangkan 850 juta ton tanah lapisan atas yang terbawa ke Samudra Atlantik. Sejak saat itu, semua orang menyadari bahwa sudah saatnya mengubah banyak hal, termasuk meningkatkan populasi bison, yang dulunya berfungsi sebagai pelindung kesehatan padang rumput hijau Amerika. Salah satu tempat pertama di mana mereka mulai memulihkan populasi bison Amerika adalah Taman Nasional Yellowstone. Awalnya, hanya 25 bison yang menemukan perlindungan di sana. Tidak banyak, dan sulit membayangkan jumlah itu bertambah beberapa kali lipat, tetapi taman itu berhasil melakukannya. Koalisi ahli biologi, aktivis, pakar ekologi, orang-orang yang berjiwa wirausaha, dan perwakilan pemerintah telah bekerja terus-menerus untuk memulihkan populasi. Hasilnya, pada tahun 2022, ada sekitar 5.900 bison di Taman Yellowstone. Jelasnya, keadaan lahan dan ekosistem di taman tersebut didukung dengan berbagai cara. Bagaimanapun juga, ini adalah salah satu taman paling terkenal di AS. Meski begitu, tak seorang pun meremehkan peran populasi bison dalam menjaga kesehatan lanskap setempat. Mari kita menuju ke daerah Chicago, ke Midway National Tallgrass Prairie. Karena bison pernah punah di masa lalu, tanah di sini mungkin tidak pernah ada kehidupan. Yang lebih parah, taman di lokasi bekas pabrik amunisi Angkatan Darat AS tidak benar-benar membuat tanah di sekitarnya dalam kondisi bagus. Namun, saat ini terdapat 9 mil persegi padang rumput, dengan beragam komunitas tumbuhan, burung, dan hewan. Sejak 1996, metode pemulihan lahan tradisional seperti penanaman, pemotongan, pembakaran, dan herbisida telah digunakan di sini. Namun, pada tahun 2015, bison muncul di dekat Chicago. Dilihat dari tampilan taman itu sekarang, bison merupakan solusi hebat yang membantu memulihkan area tersebut dan terus menjaganya dalam kondisi baik. Namun, ini baru permulaan. Prospek pemulihan lahan menggunakan bison dan metode lainnya sangat menarik bagi para peneliti, sehingga percobaan yang dimulai di dekat Chicago direncanakan akan berlanjut selama 20 tahun, hingga tahun 2035. Salah satu kelompok paling aktif dalam memulihkan padang rumput Amerika adalah American Prairie Foundation, APF, dengan proyek swasta American Prairie, sebuah cagar alam di Montana. Pada tahun 2024, habitat cagar alam tersebut mencakup lebih dari 526.000 hektar, dengan 14.000 hektar dialihkan ke kepemilikan pribadi dan 385.000 hektar lahan negara yang disewa. APF membeli dan menyewa lahan untuk menghubungkannya dan menciptakan koridor satwa liar berkelanjutan yang mencakup hampir 3.212.000 hektar. Untuk memulihkan tanah di daerah ini, berbagai metode akan digunakan, termasuk bison yang telah disebutkan,
sebanyak 10.000 ekor. Para peserta proyek awalnya mengatakan bahwa pelaksanaannya akan lama dan sangat sulit. Sekarang, semua orang setuju dengan hal ini karena terdapat beberapa hasil yang menjanjikan. Upaya pemulihan lahan dimulai pada tahun 2005 ketika beberapa lusin bison dibawa ke Montana. Pada tahun 2025, American Prairie diperkirakan akan menjadi rumah bagi sekitar 900 hingga 1.000 hewan yang berkeliaran di lahan seluas 59.000 hektar. Meskipun jumlahnya tidak banyak, bison saat ini memberikan kontribusi, meskipun kecil, namun tetap penting bagi pemulihan padang rumput Montana, yang selama bertahun-tahun tanpa kehadiran hewan legendaris Amerika ini telah kehilangan kesuburannya secara signifikan. Perlu dicatat bahwa proyek ini juga difokuskan untuk memastikan kawanan tersebut kuat secara genetik, yang berarti akan memberikan kontribusi besar terhadap pemulihan populasi bison secara keseluruhan di Amerika Utara dan kelangsungan hidup spesies ini dalam jangka panjang. Pada tahun 2023, American Prairie menerima 80 hewan dari kawanan bison di Colorado, serta dari kawanan lain di Montana. Hasilnya, pada tahun 2024, lahir anak sapi yang merupakan campuran dari beberapa garis keturunan. Sekarang, mari kita pindah ke Kansas. Dapat dikatakan bahwa tempat ini merupakan jantung dari Great Bison Belt, kawasan yang mengalami kehilangan padang rumput serta bison, sehingga menyebabkan degradasi lahan. Di sini berdiri stasiun biologi padang rumput KZA, padang rumput tinggi lokal seluas 13 mil persegi yang terletak di wilayah perbukitan Flint Hills, dan dimiliki bersama oleh Universitas Negeri Kansas dan Nature Conservancy. Sekitar 30 tahun yang lalu, para ilmuwan memulai percobaan jangka panjang untuk mengetahui bagaimana bison dan ternak kecil dapat membentuk padang rumput setempat. Kawanan bison yang terdiri dari 120 individu dibiarkan di satu bagian stasiun penelitian dan tinggal di sana sepanjang tahun. Di bagian lain, ternak digembalakan mulai bulan April hingga November. Setelah itu mereka dikeluarkan dari ladang dan diberi makanan tambahan selama musim dingin. Di daerah lain, tidak ada penggembalaan sama sekali. Katakanlah, ini adalah simulasi kondisi di mana bison dan sapi punah total akibat pemusnahan oleh manusia. Di sini, lahan dibakar secara berkala untuk mensimulasikan kebakaran yang terjadi di padang rumput sebelum kedatangan pemukim Eropa, yang menyebabkan kerusakan paling besar pada bison. Mungkin ada pertanyaan yang muncul di sini. Mengapa meniru sesuatu yang merusak hutan dan segala sesuatu yang terkait dengan alam setiap tahun? Ternyata hal itu memang diperlukan, karena betapapun anehnya kedengarannya, pembakaran tanaman pernah menyebabkan peningkatan populasi bison dan secara umum membantu tanaman tumbuh. Hal ini terjadi karena daerah yang baru saja terbakar kaya akan nutrisi, yang menarik bison untuk memulihkannya. Ada juga informasi bahwa suku asli Amerika memengaruhi ekologi sabuk bison besar dan memperluas dataran rumput rendah melalui pembakaran terkendali. Oleh karena itu, para peneliti di K.A. Prairie menggunakan taktik yang sama untuk eksperimen mereka. Setelah bison dan sapi ditempatkan di area tertentu dan zona beku penggembalaan didirikan, para ilmuwan menjelajahi lahan dan menghitung semua tanaman yang dapat mereka temukan. Selama bertahun-tahun, sebuah pola muncul. Di tempat bison merumput, jumlah 4 spesies rumput dominan berkurang karena hewan memakannya. Pada saat yang sama, saat rumput dimakan, tanaman padang rumput asli lainnya pun mulai berakar. Hasilnya, selama 3 dekade, jumlah spesies tanaman lokal di area tempat bison merumput meningkat hingga 86% dibandingkan dengan area tanpa penggembalaan. Dengan kata lain, bison hampir menggandakan kekayaan padang rumput. Apa yang hal ini katakan kepada kita? Para ilmuwan yang bekerja pada penelitian untuk proyek ini menjawab bahwa banyak padang rumput di dataran besar tengah memiliki keanekaragaman hayati tanaman yang jauh lebih rendah daripada sebelum pemusnahan massal bison. Kembalinya megapana lokal dalam bentuk bison akan membantu memulihkan keanekaragaman hayati di padang rumput. Jangan lupakan jenis sapi lainnya yang juga berpartisipasi dalam percobaan dan, seperti bison, berkontribusi terhadap peningkatan keanekaragaman hayati. Namun, tanaman hanya tumbuh 30% dibandingkan dengan lahan tanpa penggembalaan. Hasil ini tidak mencapai 86% yang terlihat pada bison. Jadi, aman untuk mengatakan bahwa memulihkan dan memelihara padang rumput yang sehat adalah tentang bison, dan lebih banyak bison. Selain semua penelitian ini, para ilmuwan menemukan bahwa berkat bison, flora padang rumput bahkan mampu bertahan dari kekeringan parah pada tahun 2011 dan 2012. Perlu dicatat bahwa beberapa spesies lokal menderita pada tahun-tahun menjelang kekeringan, tetapi berkat bison,
mereka bangkit kembali. Terlebih lagi, berkat hewan berkuku legendaris ini, populasi spesies lokal terus bertambah. Anda benar, bison juga merupakan penyelamat dalam menghadapi isu yang membuat banyak ilmuwan dan kelompok lingkungan khawatir saat ini, dampak perubahan iklim. Pada dasarnya, membawa lebih banyak bison kembali ke Amerika Utara merupakan bagian penting dalam memulihkan lahan yang kehilangan sifat aslinya akibat aktivitas manusia. Pemulihan sedang berlangsung. Mungkin tidak secepat yang diharapkan, tetapi tetap saja terjadi. Saat ini, bison menempati kurang dari 1% dari wilayah jelajah historis mereka, dan jumlah mereka jauh dari 60 juta yang berkeliaran sebelum pembantaian massal dimulai. Saat ini, ada kurang dari 20.000 bison yang dilindungi di lahan konservasi federal, suku, atau swasta. Namun, sebenarnya ada banyak proyek restorasi di luar sana yang hanya berdasarkan apa yang kita bicarakan hari ini. Dan itu hanyalah sebagian kecil dari semua upaya yang dilakukan. Banyak negara bagian kini menjalankan berbagai proyek restorasi bison secara bersamaan. Oleh karena itu, mengembalikan sabuk bison yang luas beserta padang rumput hijau subur tampaknya bukanlah hal yang mustahil. Memang, penggurunan padang rumput di Amerika Utara dapat dihentikan dengan memulihkan populasi bison dan hewan lainnya. Namun, dampak positif dari hewan berkuku ini terhadap tanah yang sedang berjuang dapat menjadi jauh lebih besar jika mereka diperkenalkan sesuai dengan rencana yang matang, bukan sekadar dilepaskan begitu saja. Inilah keyakinan Alan Savory, yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk meneliti hal ini. Ada alasan kuat untuk mempercayai strategi yang telah dikembangkannya. Perhatikan daun-daun yang gugur dari pohon. Jatuh tepat seperti jarum jam setiap tahun. Ketika ternak merumput di area tertentu, mereka menginjak-injak tanah, yang kemudian menyebabkan terjadinya dekomposisi biologis. Proses ini menghasilkan lapisan tanah subur yang dapat ditumbuhi berbagai jenis tanaman. Jika ternak tidak merumput, segala sesuatu yang jatuh ke tanah akan terurai perlahan melalui proses oksidasi kimia di bawah sinar matahari. Hal ini tidak baik untuk tanah yang subur dan, menurut Savory, dapat menyebabkan penggurunan di wilayah yang luas. Savory mengusulkan solusi yang melibatkan pengelolaan ternak, termasuk bison, untuk memulihkan tanah yang hilang. Namun, ini bukan sekadar merumput biasa. Ilmuwan menyarankan pengorganisasian pergerakan hewan dengan kontrol dan perencanaan yang cermat. Pendekatan ini dikenal sebagai penggembalaan terencana holistik. Dengan strategi ini, penggembalaan direncanakan untuk meniru cara hewan liar bergerak di masa lalu, sebelum kedatangan manusia. Penggembalaan tanaman yang berlebihan diminimalkan, sementara tanah mendapatkan manfaat maksimal dari injakan kuku hewan, yang memecah tanaman tua dan pupuk kandang, berfungsi sebagai pupuk alami. Namun, menerapkan pendekatan ini bukanlah tugas yang mudah. Pertama, penting untuk menentukan bagaimana hewan harus bergerak melintasi lahan agar dapat mengubah tanah tandus menjadi tanah subur. Kedua, penggembalaan terencana holistik adalah strategi kompleks yang melibatkan banyak langkah. Peternak perlu membagi lahan mereka menjadi beberapa zona penggembalaan, serta memasang pagar atau penghalang untuk memisahkan masing-masing area. Saat merencanakan penggembalaan, mereka harus memutuskan berapa lama hewan akan tinggal di satu tempat, kemana mereka akan berpindah berikutnya, serta kapan dan berapa lama mereka akan kembali. Selain itu, peternak perlu mempertimbangkan jenis lanskap yang ingin mereka ciptakan dan berapa banyak pasokan makanan yang harus disediakan selama periode tersebut. Semua ini harus dilakukan dengan memperhatikan berbagai faktor yang memengaruhi rencana penggembalaan, seperti waktu ketika lahan akan tertutup salju atau rawan kebakaran, serta kapan dan di mana burung yang bersarang muncul dan bertelur. Apakah pendekatan ini benar-benar efektif? Banyak ahli meragukannya. Tetapi Institut Savory menunjukkan bahwa metode ini dapat mengubah tanah tandus menjadi lebih baik. Misalnya, di area yang sebelumnya tampak terpisah-pisah, pepohonan tidak terhubung satu sama lain oleh tanaman hijau dan hampir tidak ada vegetasi di antara mereka. Namun, setelah diterapkan penggembalaan terencana dan holistik, perubahannya dapat dilihat dengan jelas. Meskipun tanah belum sepenuhnya menjadi zona paling subur di planet ini, perbedaannya dapat dilihat dengan mata telanjang. Pohon-pohon tidak lagi tampak terpisah karena lebih banyak tanaman hijau tumbuh di antara mereka. Bison telah berperan penting dalam memulihkan lahan, dan jika kita menggembalakannya dengan strategi yang baik, efektivitas transformasi ini kemungkinan akan meningkat. Dengan demikian, ketahanan lahan juga akan meningkat. Singkatnya,
Bison membawa banyak manfaat bagi ekosistem. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa.